Oke, kalau begitu saham apa yang Anda rekomendasikan Mas Alif? Ya, saya ulangi tadi BBCA ya masih bisa diperhatikan dengan range apa namanya pembelian di kisaran 9.300 sampai dengan 9.700 dan juga target price di kisaran 10.100-an sampai dengan 10.400 seperti itu. Kemudian ada Baik. juga MDKA ya, kita masih melihat bahwasanya eh, untuk performa 2024 ini seharusnya lebih baik dari 2023 sehingga menarik untuk dicermati. Kita untuk kalau dari sisi trading mungkin bisa dicermati ya dari sisi teknikal di 2100-an sampai dengan 2200-an untuk diakumulasi, target price-nya sekitar 2300 sampai dengan 2600. Oke, saya sampaikan kembali ya, BCA akumulasi beli dengan range 9.300 sampai dengan 9.700, target price-nya yang pertama 10.125, kemudian 10.400 dan stop loss di bawah 9.225. Kemudian untuk MDKA juga Anda rekomendasikan ya Mas Alif, atau mungkin dapat ditampilkan di layar pemirsa. MDKA direkomendasikan buy on weakness dengan range 2180 hingga 2240, target price-nya di 2380 dan 2610, stop loss di bawah 2140. Ini dia ya, dua rekomendasi saham pilihan dari Mas Alif atau MNC Sekuritas. Kalau untuk MDK ini sendiri Mas Alif lebih ke benar-benar memanfaatkan sisi teknikalnya saja ya? MDK juga kita lihat dari fundamental juga kembali lagi earnings-nya berpotensi untuk membaik di tahun ini, ditopang oleh dari segi harga komoditas emas. Mereka masih memiliki stake yang lumayan besar untuk kontribusi revenue-nya di emas, meskipun sekarang sudah sebagian besar nikel, tapi nikel pun sepertinya sudah bottoming ya harganya, penurunan harga nikelnya kemudian akan normalize sedikit ke atas tapi tidak setinggi tahun-tahun kemarin. Tapi dari segi cost of operations dari MDK seharusnya sudah lebih optimized seperti itu. Jadi kita mengantisipasi dari fundamental juga ada perbaikan kinerja. Baik, pagi hari ini di pembukaan sesi pertama waktu menunjukkan pukul 9:03 saham MDKA naik 2%, tapi Mas Alif bilang buy on weakness. Jadi kita tunggu dulu ya, karena sekarang kan di 2330, Mas Alif bilang lebih oke tuh beli ya maksimal di 2240 lah. Ya ini bisa masih menarik sih untuk ya kita dinamis saja ya. Mungkin itu hasil perhitungan kemarin, tapi tidak apa-apa karena target price-nya memang masih di sekitar, kalau fundamental masih di sekitar hampir 3.000-an sih, jadi it's fine untuk beli dari sekarang nggak apa-apa. Beli di current price 2330? Ya dari fundamental masih ada upside. Masih ada upside ya, masih ada peluang dari 2330 saat ini di ke 2380, dan juga target berikutnya ada di 2610 ya. Oke, itu dia pemirsa untuk saham pilihan, dan berikut adalah update pembukaan perdagangan sesi pertama di mana indeks harga saham gabungan setelah 3 hari berturut-turut ditutup di teritori negatif rebound pemirsa, naik 0,16% pada posisi 7.286 atau naik 10 poin. Dengan diiringi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih melemah 0,06% di 15.744. Dan deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers based on value pemirsa adalah sebagai berikut. Diantaranya ada saham ARII ya yang terpantau menguat 15,89%. Kemudian ada CGAS, BBYB, PTPP, Maha, Akro, PTBA, JARR dan juga Toba. Sementara top losers ada MANG dengan pelemahan hampir 10%, kemudian ada SRAJ atau SRAJ, PJAA, pemirsa, WIDI, kemudian beberapa saham lainnya seperti DRMA, HUMI, dan FIRE atau FIRE. Demikian pemirsa review atau update singkat pembukaan perdagangan di sesi pertama pada hari Selasa 5 Maret 2024. Kami kembali usai jeda, tetaplah di segmen Market Buzz.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz, masih bersama dengan Mas Alif Ihsanario yang merupakan research analyst dari MNC Sekuritas. Waktu kita terbatas nih Mas Alif, sudah kita lihat ya pembukaan perdagangan di mana market rebound, tapi Anda bilang masih tetap akan konsolidasi cenderung ranging menanti keputusan dari Bank Sentral Amerika Serikat kapan akan menurunkan suku bunga, dan rangingnya tuh kira-kira di kisaran-kisaran berapa dari MNC Sekuritas? Kita untuk target ini ya, short term, ya mungkin masih bisa di atas 7.000. Ada possibility mungkin ke bawah 7.000 lagi, tapi unlikely. Kita base case-nya sih, yaitu kalau untuk full year targetnya memang di kisaran 7.800-an ya Mbak gitu. Untuk short term ini mungkin kita bisa tinjau ulang lagi, tapi harusnya sih nggak begitu lebar pergerakannya seperti itu. Baik, dan dari sektoral pemirsa, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan pembukaan ini ditopang oleh energi dan juga banking pemirsa ya. Tadi banking sudah kita ulas. Tips untuk pemirsa, investasi sebaiknya seperti apa? Layakkah mencermati mungkin saham yang menjadi penopang hari ini mungkin energi, dan saya lihat juga ada beberapa konstruksi ya seperti Adikarya dan PTPP yang masuk dalam top gainers based on value pada pagi hari ini. Singkat saja, apa kira-kira tips dari Mas Alif? Ya baik, menghadapi masih di tengah uncertainty ya, baik secara domestik maupun global, meskipun mostly dari global ya. Mungkin tetap siapkan hedging ya terhadap uncertainty tadi dengan menyiapkan sektor-sektor defensif gitu. Mungkin kalau dari stoknya mungkin BBCA, ambil big caps yang blue chip lah, yang defensif seperti itu. Dan juga silakan manfaatkan momentum dari misalnya komoditas ya, beberapa komoditas yang tahun ini sepertinya bisa outperform seperti gold. Kemudian kita bisa lihat dari kalau minyak sepertinya akan muted ya. Mungkin batu bara pun saya lihat ini secara momentary saja, temporary gitu. Jadi mungkin lebih ke gold, kalau misalnya metal industries, basic metals itu juga kemungkinan masih akan muted, tidak akan sebagus tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin consumer itu bisa dilihat, tapi ya kembali lagi tergantung profil investasi masing-masing ya. Lagi-lagi keputusan investasi kami kembalikan ke tangan Anda pemirsa ya. Baik Mas Alif, terima kasih banyak untuk sharing rekomendasi analisisnya pada pagi hari ini. Sehat selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih.